Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Utami dari kelas A Indralaya ingin mempresentasikan hasil tugas pengantar ilmu administrasi publik saya yang diberikan oleh Ibu Dr. Lili Erina MSI. Yang pertama adalah pengertian etika, etiket, dan moral. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari kebiasaan. Secara umum, etika adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Adapun contoh etika seperti mengembalikan barang yang kita pinjam kepada pemiliknya. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette. Etiket adalah sikap sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Contohnya, menggunakan kata-kata yang sopan ketika berbicara kepada orang yang lebih dewasa. Selanjutnya adalah moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores atau mos yang berarti adat kebiasaan. Moral berbicara tentang kelakuan manusia yang akan dinilai baik dan buruknya. Di dalam moral, kita akan berbicara tentang perilaku manusia secara langsung. Misalnya, etika dalam meminjam barang orang lain adalah mengembalikannya. Maka, moralnya terdapat di dalam perilaku yang meminjam barang tersebut. Apakah dia mengembalikan barang tersebut atau tidak? Selanjutnya adalah korupsi. Istilah korupsi dari berbagai bahasa. Korupsi berasal dari bahasa Inggris corruption dan korup, dan dalam bahasa Prancis corruption, dan dalam bahasa Belanda korupsi. Ia menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Latin corruptio, dan kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi adalah suatu tindakan yang melanggar etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan korupsi sangat merugikan berbagai pihak, apalagi di Indonesia korupsi sudah menjadi suatu budaya yang paling mahal. Tindakan korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, hukum yang ada belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia, baik penguasa yang memiliki wewenang maupun rakyat, seharusnya dapat tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, tak ada artinya jika kita memiliki banyak hukum, tetapi hanya sedikit masyarakat yang tunduk dan patuh pada peraturan yang ada. Hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab timbulnya korupsi. Yang ketiga adalah moral yang kurang kuat. Seseorang yang melakukan korupsi seringkali tidak paham betul terhadap moral dan etika, sehingga dia dengan sengaja melakukan korupsi yang tentu merugikan banyak orang. Bahkan dia melakukan hal tersebut tanpa rasa bersalah. Adapun faktor penyebab korupsi yaitu ada faktor internal. Contohnya, adanya sifat selalu kurang, merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu.
Jadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Banyak orang yang berlebih-lebihan dalam membeli suatu barang yang kurang diperlukan sekalipun. Ketika kondisi perekonomian sedang menipis, maka tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan korupsi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Banyak pihak yang melakukan korupsi, padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk kebutuhan warga negara. Hal tersebut termasuk ke dalam penyalahgunaan kekuasaan karena telah merugikan banyak pihak. Yang kedua adalah faktor hukum. Hal ini disebabkan oleh lemahnya hukum yang ada di Indonesia. Sering terjadi kasus suap menyuap di dalam hukum, di mana orang yang memiliki kekuasaan lebih besar mendapatkan keringanan di dalam hukum. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Selanjutnya adalah faktor organisasi, seperti kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Selanjutnya, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan yang terakhir adalah lemahnya pengawasan. Adapun dampak timbulnya korupsi bagi negara seperti menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Banyak sekali pegawai dari sektor pajak yang memperkaya diri dengan mengkorupsi pajak. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga masyarakat malas untuk membayar pajak dan dapat menghambat pembangunan nasional. Yang kedua adalah tentunya meningkatkan hutang negara. Korupsi Indonesia meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Ini masih saja terjadi korupsi besar-besaran. Yang ketiga, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pihak asing dan dalam negeri dalam penanaman modal menjadi sulit terlaksana karena kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, karena sering terjadi tindak korupsi. Lanjut, penurunan produktivitas. Produktivitas menurun terjadi karena terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih maju. Faktor ini mengakibatkan terjadi PHK dan banyak sekali pengangguran serta angka kemiskinan melambung tinggi. Dan yang kelima adalah hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Berkurangnya kepercayaan masyarakat pada demokrasi karena terjadi tindak korupsi para pejabat negara, legislatif maupun petinggi partai politik. Ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan adil. Nah, adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi korupsi, seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lili Pintauli Siregar, mengusulkan strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan Kemenaker, yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya. Kemudian, ia membagikan 3 tahapan strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Dan yang ketiga, strategi jangka panjang dalam mengubah budaya. Menurutnya, ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Namun, terlepas dari hal tersebut, menurut saya, strategi apapun tidak akan berfungsi apabila tidak adanya kerjasama dari berbagai pihak, termasuk warga negara. Hal tersebut juga tidak dapat diwujudkan tanpa adanya kesadaran di dalam diri setiap pihak untuk lebih memahami etika dan moral yang berlaku di suatu negara. Jadi, hal yang terpenting adalah adanya kesadaran diri untuk berperilaku jujur dan saling mengingatkan antara satu sama lain.
Selanjutnya adalah peran mahasiswa. Peran mahasiswa yang pertama adalah sebagai agent of change. Sebagai agent of change, mahasiswa berperan sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dengan menggunakan ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimiliki. Mahasiswa adalah golongan yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan, sebab di pundak mahasiswa terdapat titik kebangkitan untuk bangsa dan negara. Adapun contoh agent of change di dalam lingkungan bermasyarakat, contoh agent of change mahasiswa yang dapat kita temukan baru-baru ini adalah di tengah pandemi COVID-19, banyak mahasiswa yang mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, baik itu sosialisasi melalui sosial media maupun dengan cara terjun langsung ke lapangan seperti membagikan hand sanitizer dan masker secara gratis kepada masyarakat. Hal tersebut berfungsi untuk menggerakkan masyarakat agar lebih menyadari betapa berbahayanya COVID-19 ini. Selanjutnya, peran mahasiswa sebagai guardian of value. Berarti, mahasiswa adalah penjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai mahasiswa, kaum intelektual harus menjaga nilai-nilai yang bersifat mutlak kebenarannya. Contohnya yaitu kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, empati, dan sebagainya. Sebagai guardian of value, mahasiswa tidak hanya berperan dalam menjaga, namun juga sebagai pembawa, penyebar, dan penyampai nilai-nilai itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa sebagai iron stock, yaitu mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Mahasiswa merupakan aset, cadangan, dan harapan bangsa di masa depan, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan perilaku terpuji untuk dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Selanjutnya adalah moral force. Mahasiswa berperan sebagai moral force dalam masyarakat. Sebagai insan akademis, tingkat intelektual yang dimiliki mahasiswa akan disejajarkan dengan tingkat moralitasnya. Mahasiswa dianggap memiliki tingkat pendidikan yang tertinggi, sehingga sebagai mahasiswa harus memiliki moral yang baik pula. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat menjadi contoh dan penggerak perbaikan moral pada masyarakat. Selanjutnya adalah sebagai social control, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa. Sebagai kaum kemampuan intelektual serta sikap kritis yang tinggi, mahasiswa dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan terhadap kebusukan yang terjadi dalam birokrasi selama ini dianggap lazim, untuk terciptanya pembangunan yang lebih baik bagi negeri ini. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.